Tak boleh kita memasuki rumah ibadah non muslim. Ngapain ke dalam? Ngapain ke dalam? Itu HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Misalnya dosen ngasih tugas, tolong kau periksa itu patung Yesus Kristus. Oke, ada tugas, tapi masuk ke dalam itu. Nabi melarang memasuki tempat-tempat ibadah, tempat peninggalan kaum-kaum terdahulu. Kenapa? Karena di situ bekas-bekas setan-setan. Kecuali ada alasan khusus, Pak polisi ditugaskan atasan untuk memberi keamanan, takut nanti umat Islam difitnah, sesama mereka meletupkan, meledakkan. Islam teroris. Nah, ini oke, ada catatan. Tapi bagi orang yang tak ada mengena, itu apa dia masuk dalam? Kenapa ada orang Islam sholawatan di rumah ibadah? Ini keterlaluan. Ini yang dibantah oleh Habib Syekh ketika dia membantah Gus Nuril. Ikuti video YouTube. Habib Syekh membantah habis-habisan Gus Nuril yang ceramah di gereja dan membawa grup-grup sholawatan. NU ini dua, satu yang liberal, satu garis lurus. Nih, jadi jangan pukul rata semua. Bahkan ada yang mencampur sholawat dengan paduan suara non muslim. Ini politik ada. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustadz Somad itu ekstrim. Saya bukan ekstrim, saya lunak, lembut dan manis, es krim. Saya bertetangga dengan Pak Panjaitan 2 tahun. Panjaitan ini kalau merantau ke barat berubah menjadi Thailand. Tak pernah kami berkelahi. Saya tinggal di Mesir, rumah saya di bawah, di atas tuan rumah. Namanya Baba Yosef Hanna, tuan rumah kami, Kristen. Saya yang bayar sewa rumah ke atas. Sabahal khair Baba, good morning. Ya, ini bayar sewa rumah. Ya beni, ana musab bisaratan. Ambo kini kola kan naik cancer, kena penyakit kanker. Saya naikkan sewa rumah. Baba, kalau Baba kena kanker, kami kena krisis moneter. Tak ada duit. Kalau Baba naikkan sewa rumah, kami cabut dari rumah ini. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan pindah. Sewa rumah tak aku naikkan sampai saya pulang tak naik. Baik hubungan kami. Tapi tidak pula gara-gara itu Baba ikut aku ke gereja kau seminggu ya. Tidak, ada batasannya. Jangan bilang saya ekstrim keras kepada non muslim. Hubungan kami baik, tapi tetap pada batas tertentu. Ustaz, pertanyaan terakhir. Yalah, udah dari tadi pula. Kapan Ustaz bisa ceramah di Masjid Syuhada lagi? Pengurus siap dan senang kalau Ustaz datang lagi. Saya kalau malam penuh sampai akhir Agustus, baru kosong September. Kalau umur panjang. Tapi kalau siang ada kosong dari mulai pertengahan Maret. Nah, itulah. Sekarang lagi heboh-hebohnya soal toleransi. Toleransi ini banyak orang payah membedakan antara toleransi dengan tolerasin. Tak bisa dia membedakan. Akhirnya dia ikut ke gereja, ikut sholawatan. Toleransi dalam masalah dagang. Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Nabi meninggal, mana baju besi Nabi? Kenapa hilang? Rupanya baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi. Bisalasina sa'an, 30 sa' gandum. 1 sa' 3 kilo, 30 kali 3, 90 kilogram gandum. Kenapa dia tak pinjam gandum dari menantunya yang kaya, Utsman bin Affan? Dia mau ngajarkan kita dagang dengan non muslim. Nabi ketika pindah dari Makkah ke Madinah, siapa guide penunjuk jalannya? Ibnu Uraikid. Agamanya apa? Musyrik, bukan muslim. Boleh toleransi, tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, sholawatan, ajan di gereja, tak bisa itu. Mohon penjelasan sampai di mana batas-batas toleransi. Selama dalam masalah dagang, niaga, hubungan sosial. Tapi kalau sudah masalah keyakinan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang muslim ikut berperan memperjuangkan untuk mendirikan tempat ibadah agama lain? Ikut dia berperan, berdiri tempat itu, selama itu dia mendapatkan dosa jariah sampai hari kiamat. Siapa dulu yang pernah bertobat menangis darah lah, yang dulu ngasih surat-surat izin pendirian rumah ibadah segala macam, yang dulu menjual tanah
Orang Islam beli tanah 100.000, dibayarnya 1 juta. Jangan kau jual. Tanah adalah tumpah darah. Tanah adalah akidah. Menjual tanah, didirikan tempat ibadah, menanggung dosa dunia akhirat. Berapa banyak orang Islam tak peduli kepada keyakinan. Nauzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi Riau. Takkan Melayu hilang di bumi. Di mana hilang? Di Riau. Keluar dari Kandis, masuk Minas, Kandis, Duri, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. BPK, BPK, BPK. Sampai pegawai BPK dari Jakarta bingung, kok banyak betul kantor kami sini. Isinya babi panggang kau. Surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada sebagian imam dalam solat tidak menjaharkannya? Hukum baca Fatihah 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Syafi'i. Hanafi dengan Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sedangkan Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Saya 2 tahun di kampung mazhab Maliki Maroko, tak ada bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pakai bismillah. 3 mazhab. Dalil-dalilnya buka buku 99 tanya jawab solat Haji Abdul Somad LCMA. Download gratis di internet. Sudah kami download kok tak dapat, paket tak ada. Yang disiksa di dalam kubur itu apakah jasad atau roh? Karena jasad tanpa roh tak merasakan apa-apa. Dan roh manusia yang mati telah ikut masuk dalam kubur, yakni kembali. Di mana letak roh setelah berpisah dari jasad? Buka kitab judulnya ROH, Roh. Diterbitkan pustaka Al-Kausar, terjemahan bahasa Arab, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Roh tempatnya 3. Orang yang baik-baik tempatnya Illiyin. Orang yang jahat-jahat tempatnya Sijin. Tempat yang ketiga, ada masanya roh dimasukkan ke dalam jasad untuk merasakan nikmat atau azab pada masa-masa tertentu. Ada orang yang rohnya tak balik ke jasad? Ada. Siapa? Orang yang mati di sungai Amazon dimakan ikan piranha 1000 ekor. Balik ke mana? Jasadnya tak ada. Tapi ada orang yang jasadnya dimasuki ruh, tapi tidak masa panjang, temporer tertentu. Jangan gara-gara ini nanti ada orang meninggal, bapak masukkan CCTV ke dalam, habis itu ditontonnya. Kenapa tak ada? Karena tempat ruh itu 3, Illiyin, Sijin. Ada masa-masa tertentu. Makanya ada orang yang mati masuk kubur, setelah itu pak polisi datang otopsi kecelakaan. Begitu dibuka macam sudah mati sebulan, benjol-benjol. Kenapa? Baru kena azab kubur, dililit ular segala macam. 3 tempat roh setelah mati keluar dari jasad. Bagaimana seorang ngaku Islam tapi tak pernah melakukan sebagai orang Islam? Contoh, tak melakukan sholat dan lain-lain. Maka dari itu orang tersebut meninggal dunia mati. Apakah kita wajib menyolatkannya? Orang yang tidak sholat kafir. Orang yang kafir gugur 4. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya di mana? Campakkan ke Sungai Siak. Ketika hari kiamat datang, Allah mematikan pertama seluruh orang kafir. Sesudah orang kafir habis semua, orang yang beriman kepada Allah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dimatikan semua. Tiupan sangkakala. Mana lebih hebat pesawat Concorde buatan orang kafir meledak gendang telinga. Rebana yang ada di dalam itu meletup. Boom! Kaca jendela pecah. Itu baru teriakan Concorde. Bagaimana teriakan malaikat? Uli ajnihatin bersayap, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Kalau diletakkannya sayapnya di timur, yang kanan ke barat, tenggelam dunia. Untungnya malaikat itu dari nur cahaya. Cahaya tidak mengambil tempat. Andai malaikat itu dari beton, sudah penuh dunia ini. Hanya dengan 1 malaikat.
Teriakan dia itulah yang mematikan semua. Maka sebelum salam kita minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Pertanyaan tentang pilkada. Pilkada sama pilkab ini mirip-mirip nih. Tak lama lagi Kota Pekanbaru akan mengadakan pemilihan wali kota 15 Februari. Yang kita tanyakan, seandainya kita tidak melihat, jelasnya, tidak melih atau menyoblos yang kita hendaki, maka dari itu bapak atau fatwa mengatakan haram hukumnya. Apakah kaitannya Islam dengan memilih mencoblos? Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, memilih itu adalah hak kita. Maka saya Abdul Somad bersaksi orang ini baik. Orang ini tak ada yang baik Pak Ustaz. Berapa calonnya tinggal? Tinggal 2. Yang satu setan, yang satu iblis. Kita wajib mencoblos setan supaya iblis tak naik. Mana yang lebih jahat, setan sama iblis? Jahat iblis. Setan itu komunitas yang jahat-jahat namanya setan. Nama komunitasnya jin. Yang jahat-jahat namanya setan. Yang baik-baik namanya jin Islam. Setan ini induknya iblis. GM-nya, General Manager. Kalau ini anak buahnya. Maka kita wajib memilih. Andai kita tak milih, pas penghitungan suara naik iblis, kita ikut berdosa. Inna sam'a, gunakan telinga, dengar baik-baik, cari informasi. Wal basar, baca, amati. Wal fuad, renungkan. Dengar, baca, renung, istikharah. Pilih, tawakal Allah. Ustaz milih yang mana? Saya tak milih, karena KTP saya bukan Pekanbaru. KTP Kampar. Ustaz, saya punya anak angkat perempuan, sekarang sudah besar. Yang saya mau tanya, apakah rambutnya aurat bagi ayah angkatnya? Bagi yang mau mengangkat anak, saya misal tak punya anak, maka saya angkat anak laki-laki dari keponakan istri saya, supaya nanti ketika anak itu lajang, dia mahram dengan istri saya. Kalau saya mau angkat perempuan, keponakan saya, anak adik saya, nanti ketika dia gadis, dia mahram dengan saya. Yang mau ngangkat anak, yang sudah terlanjur, suruh dia tutup aurat. Jangan balik dari sini ngamuk-ngamuk, kau bukan anakku, jangan. Tutup aurat, jangan berdua-dua dengan dia. Adapun kata macam, sudah macam anak saya, sudah macam adik saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Aurat, rambutnya aurat, kakinya aurat. Yang tak aurat mana? Wajah dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Itu saja yang tak aurat. Pada zaman baginda Rasul, sahabat minta didoakan oleh Nabi yang mulia. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada lagi. Pewaris Nabi adalah ulama, dan Ustadz adalah salah satu ulama. Maka dari itu Ustadz saya minta doakan 2 hal. 1, doakan saya agar istiqomah di jalan Allah. Karena Nabi, nanti kita sama-sama berdoa. Saya berdoa, Bapak Ibu mengaminkan. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan saya agar Allah mudahkan rezeki saya. Pertama minta istiqamah, kedua rezeki. Nanti kita doa insyaAllah. Semoga dengan doa Pak Ustaz dan diaminkan oleh jamaah, kita doa bersama insyaAllah. Tapi sebelum doa itu banyak lagi nih. Fenomena wanita karir. Apakah tergolong suami dayus membiarkan istrinya bekerja mencari nafkah walaupun berhijab, berada satu lingkungan kerja, terkadang membiarkan istri dinas keluar kota tanpa mahram? Istri saya dulu kerja di rumah sakit bidan, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Kamu kalau mau nikah sama saya berhenti kerja. Kalau kau mau berhenti jaga anak, kupinang kau dengan bismillah. Tapi kalau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan saya. Nah, jadi MOU dari awal harus jelas. Yang muda-muda yang belum menikah ataupun yang mau menikah sekali lagi, mana tahu istrinya meninggal, ibu udah mau marah aja. Nah, itu MOU dari awal. Jangan sampai status tak jelas. Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah,
Nah, setelah itu kalau dia mau bekerja, kata Syekh Atiyah Sokor, boleh dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku. 1. Menutup aurat. 2. Tidak soleh jahiliyah. 3. Tidak berdua-duaan berkhalwat. Adapun musafir, kalau dia aman dari fitnah, di situ banyak perempuan yang amanah, tapi berapa banyak perjalanan dinas menjadi affair. Lebih banyak istri dengan suami orang daripada dengan suami sendiri. Berangkat dari rumah jam 6, sampai di tempat kerja, makan siang sama dia, curhat sama dia, pulang sore, sampai ke rumah tak ngobrol sama suami, WA juga dengan dia lagi. Gimana Adinda kerja tadi? Nantilah bang, aku sedang sibuk nih. Akhirnya rusak hubungan. Oleh sebab itu, maka hubungan mesti dijaga baik. Apa hukum suami menikmati penghasilan istri, apalagi dengan alasan kewajiban patuhnya istri kepada suami? Wajib bagi suami memberikan 5. Ingat, hak ibu 5 pada suami, kewajiban suami 5 pada istri. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Seks masuk dalam perhatian. Kalau ini tak dia berikan, maka dia punya hutang kepada ibu. Hati-hati jadi laki-laki. Ini terbalik, dia pula makan gaji istrinya. Bila seistri bekerja, siapakah yang paling berhak dinafkahinya? Suaminya. Mana ada suami nafkahi istri? Anaknya. Anak tak wajib dinafkahi istri. Ibu bapaknya. Ibu bapak dinafkahi oleh anak laki-laki. Tapi kalau tak ada anak perempuan menolong emak ayahnya boleh. Ibu perempuan bekerja dapat gaji. Siapa yang wajib dinafkahinya? Kalau tak ada abang adiknya, orang tuanya susah, itu yang dia beri. Adapun suaminya, maka tidak wajib. Tapi karena dia kasihan, bang, aku kasihan nengok engkau susah betul, ini aku kasih pinjam. Tapi bayar. Jadi kalau kau macam-macam, awas. Suami dan istri yang sama-sama bekerja, penghasilan istri lebih 75%, menutupi kehidupan rumah tangga. Tapi 25% penghasilan suami tetap disisihkan untuk orang tuanya. Bagaimana Islam menanggapi ini? Ini suaminya kacau sekali nih. Kok bisa ibu dapat orang macam ini? Makanya anak laki-laki ini harus dididik. Di Malaysia tak boleh orang menikah kalau tidak dapat ijazah kursus perkahwinan. Makanya dulu di Masjid Al-Falah, Dr. Mustafa Umar membuka kursus pranikah. Cuman yang banyak daftarnya udah nikah. Akhirnya kursus itu ditutup karena dikhawatirkan yang udah nikah itu nikah gara-gara itu. Mestinya yang lajang-lajang nikah biar tahu dia apa hak dia, apa kewajiban istri. Jangan sampai dia salah kaprah. Anak perempuan adalah milik suaminya dan anak laki-laki adalah milik ibunya. Apakah dengan pernyataan di atas gugurkah kewajiban seorang istri kepada orang tua kandungnya jika suami tidak ridha? Mana yang lebih dia patuhi? Ingat, suami yang taat kepada Allah, orang tua yang taat kepada Allah, sama-sama channelnya kepada Allah, tak mungkin ini bergaduh, berkelahi, bertengkar. Kenapa terjadi suami melarang istri, orang tua menyuruh istri, berkelahi antara suami dengan orang tua? Gara-gara tak sama. Apa kata suami? Emakmu sakit Adinda, pergilah kau temani dia. Adapun abang insya Allah akan rela. Akan terjadi kesadaran yang baik. Makanya didudukkan dalam kajian agama. Kategori istri durhaka itu sebenarnya seperti apa? Karena di zaman sekarang ini begitu mudahnya suami menjatuhkan vonis durhaka hanya karena masalah sepele saja. Hukum syar'i, sudah diberinya makan, pakai, pendidikan, perhatian, tempat tinggal, maka istri wajib patuh dan taat. Kalau sampai istri mengatakan kanda, kalau sampai bulan depan kau tak bisa membawa Innova Luxury, jatuhkan aku talak 1. Itulah begoncang tiang arsy. Maka istri harus ridho menerima. Tapi kalau sampai yang 5 itu dia tidak dapat, dia boleh menuntut ke pengadilan, namanya khulu'. Laki mencerai namanya talak. Istri menuntut namanya khulu'. Hakim memisah namanya fasah. 2 SKS itu. Apa hukum kita berobat ke dokter non muslim? Dan lawan jenis pula. Kalau di Pekanbaru
membuka aurat, kemaluan payudara dan lain sebagainya. Kalau sudah mati semua dokter perempuan di Pekanbaru ini, musnah sudah, tak ada lagi, barulah boleh. Atau memang sibuk betul penuh. Istri Ustadz waktu melahirkan siapa nama dokternya? Dokter Sri. Kira-kira dokter Sri laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tapi kalau ada jamaah pengajian kita, banyak dokter-dokter Alfian, dokter Ruza, Amanah, yang lain sibuk. Oke, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sudah beda agama, kecuali pilihannya dua, kalau tak berobat sama dia, mati. Nah, itu boleh, karena kita boleh makan babi. Makan babi atau mati? Boleh makan babi, tapi jangan kenyang-kenyang. Colek-coleklah pakai kecap sikit. Nah, tolong penjelasannya Bapak Ibu, kalau ada anak kecil di rumah, mana tahu tadi berangkat dikunci, anak itu sudah menangis-nangis, baliklah. Ini akan saya jawab sampai habis. Yang penting rekamannya hidup. Nah, walaupun jamaah pulang ya tak apa-apa. Saya biasa ceramah tak ada jamaah. Di TVRI itu mana ada jamaah? Di TVRI di RRI. Jamaah sekalian. Bukan ada orang situ. Kamera aja sih. Apa kata pegawai? Tengok Ustaz tuh. Tolong penjelasan Pak Ustaz. Saya punya seorang teman, dia tak suka kalau ada orang datang bertamu ke rumahnya. Alasannya takut kotor. Dia juga suka membedakan kasta. Kalau buat rumah, buatlah rumah itu untuk menerima tamu, menyambung tali silaturahim. Begitu pesan Kiai hafal Quran daripada Naran. Kau buat rumah, niatnya untuk menerima tamu. Karena disitulah datang barakah. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan rezekimu adalah orang yang bertakwa, sehingga rumah itu ada barokahnya. Adapun ini pakai kasta-kasta, mungkin keturunan Hindu Mahabharata. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang ngambil keuntungan dari masjid? Orang mengambil barang-barang milik masjid, walaupun cuma sedikit. Masjid ini yang punya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua milik umat, bukan milik pengurus, bukan milik ormas, bukan milik yayasan. Maka kalau ada AC rusak, diambil orang, dia minta izinnya nanti di akhirat kepada seluruh umat Islam. Dicarinya di padang mahsyar, kumpul semua. Jangankan di padang mahsyar, di padang panjang aja payah kita jumpa. Di padang mahsyar, dari sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Jangan pernah mengambil barang milik umat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan kau balikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya orang muslim memelihara anjing untuk dipelihara untuk menjaga rumah? Tak ada lagi anjing jaga rumah sekarang. Karena rumah sudah ada security aman, kecuali dia tinggal di kampung Talang Mama. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam sampai ke Bali, Balilas. Dari Balilas naik lagi mobil sampai ke Seberida. Dari Seberida masuk jalan tanah merah tak beraspal 20 kilo sampai ke Rantau Langsat. Sampai di Rantau Langsat naik sampan 5 jam. Baru sampai ke kampung Talang Mama. Di situ mereka piara anjing. Kenapa? Untuk jaga kebun gotah karet. Kalau tidak dimakan babi hutan. Di Pekanbaru untuk apa piara anjing? Tak ada alasan. Security ada, aman, tentram. Tak ada alasan piara anjing. Oleh sebab itu maka orang yang memelihara anjing, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Sedangkan amalnya sebesar kutil. Maka tiap hari dia min. Kurang. Yang kedua, innal malaikata, malaikat Jibril lama tak turun bawa wahyu. Jibril, kenapa engkau tak turun? Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun. Kami tak masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjing. Kalau ada anjing, malaikat rahmat tak masuk. Malaikat tak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya orang wanita yang sholat berjamaah mulai awal sholat sampai salam kakinya terbuka keluar? Yang terbuka auratnya
maka syarat sah solat tertutup aurat menurut mazhab Syafi'i. Maka yang auratnya terbuka solatnya batal. Kalau solatnya batal diulang, nama solatnya i'adah. Solat itu terbagi 3, ada qadha, i'adah. Tadi solat terbuka, selesai solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, baru dia sadar rupanya sobek di belakang, maka solatnya ulang. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. Solat yang tadi adaan, solat mengganti qadaan, solat mengulang i'adatan. 3 solat. Pak Ustaz, apa boleh seorang wanita yang lagi datang bulan masuk ke dalam masjid untuk baca zikir atau pergi ke kuburan? Pergi ke kuburan boleh, ziarah. Doanya, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz. Ya, sampai di Pekanbaru pendek. Assalamualaikum ya alal kubur. Apa boleh perempuan berhalangan masuk masjid? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan perempuan yang berhalangan tak boleh tawaf, tak boleh i'tikaf, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid. Oleh sebab itu maka dia kalau mau dengar pengajian di emperan masjid. Makanya insinyur yang membangun masjid mesti paham hukum masjid. Makanya masjid kita ada emperan. Emperan itu gunanya untuk apa? Untuk perempuan haid. Mohon maaf Bapak yang dulu di emperan, bukan saya dulu. Karena orang tersinggung gara-gara itu. Saya mau menjelaskan. Apa hukumnya seorang suami yang pelit terhadap istri dan seorang ayah yang pelit terhadap anak, sedangkan anaknya sudah berumah tangga tak berkecukupan? Bagaimana ini? Datanglah perempuan. Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, Sofa Marwah. Nabi sedang duduk, datang perempuan, ditutupnya wajahnya. Ya Rasulullah, ya. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu orangnya pelit. Abu Sufyan itu suami dia. Yang bertanya nih Hindun, istri Abu Sufyan. Suami saya itu orangnya pelit betul. Boleh saya ambil hartanya untuk makan saya dan anak ya Rasulullah? Kata Nabi, ambillah bil ma'ruf, secukupnya. Itu dalil bapak yang pelit, boleh ibu ambil diam-diam secukupnya. Berapa standar cukup perempuan di Pekanbaru? Berapa? 3 juta, 4 juta? Ambil. Lebih dari situ saya tak tanggung. Jangan nanti saya dijadikan dalil. Sejak ngaji sama Ustadz habis dompet saya diacak-acak bini saya.